Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita sejarah singkat perjalanan dakwah sahabat Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy, merupakan khalifah yang ketiga setelah pemerintahan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Utsman bin Affan memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan mendapat gelar Zun Nurain yang berarti memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Utsman bin Affan masuk Islam bersamaan dengan Talhah bin Ubaidillah dan mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim. Pamannya terus menyiksa Utsman hingga datang seruan Nabi Muhammad agar orang-orang Islam berhijrah ke Habsyi. Utsman berpindah ke Habsyi bersama Ruqayyah dan kemudian berpindah lagi ke Madinah. Setiap terjadi perang, Utsman selalu hadir menemani Nabi Muhammad SAW, kecuali pada saat perang Badar, dikarenakan Utsman harus menjaga istrinya yang sedang sakit keras. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang dermawan. Terbukti saat itu Utsman membeli sumber mata air dari orang Yahudi yang kemudian disedekahkan untuk seluruh umat Islam ketika mendapati musibah kesusahan air di Madinah. Pada masa itu juga Utsman dipercaya memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar. Utsman bin Affan menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab dengan persaingan yang ketat dengan Ali. Sidang syura yang dihadiri Utsman bin Affan, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib akhirnya memberi mandat kepada Utsman bin Affan. Utsman memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan paling lama dibandingkan khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit, Sa'id ibn Ash, Abdurrahman bin Hadis bin Harits, dan Abdullah bin Zubair untuk menyalin kembali ayat-ayat suci Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Seiring berjalannya waktu, mereka berhasil menghimpun semua Al-Quran ke dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Keberhasilan Utsman bin Affan antara lain, yang pertama, menyeragamkan cara membaca Al-Quran
yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat dalam satu mushaf. Yang kedua, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, menertibkan administrasi pemerintahan dengan pembagian job desk yang jelas. Dan yang keempat, membangun fasilitas umum. Demikianlah sejarah singkat perjalanan dakwah sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.